Berkat-berkat yang kau curahkan atas kami Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan,
dan berkat-berkat materi. Terpujilah nama Tuhan. Kami memulai pada kami pagi hari ini. Kami buka di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saya ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Silakan memuji Tuhan. Tuhan yang benar, Tuhan yang adil dan setia.
Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku Yang selalu setia, yang selalu setia bersamamu.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami yakin Tuhan bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat untuk memenuhi setiap apa yang menjadi keperluan orang-orang yang beriman dan mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Ini adalah saat yang terindah ketika kami boleh ada di dalam rumah-Mu untuk menikmati sesuatu yang terbaik bagi hidup kami. Karena tanpa kebenaran firman-Mu, kami akan menjadi buta dan kami akan tersesat. Biarlah firman-Mu terus Tuhan akan memenuhi hidup kami dan menguatkan kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah setiap pujian yang kami naikkan berkenan dan menyenangkan hati. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami, untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang kekuatan firman. Nah, banyak orang tidak menyadari bahwa firman Allah itu sesuatu yang menjadi kekuatan kita. Nanti kita akan melihat kebenaran firman Allah. Saya mau ajak saudara baca dari Lukas pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-4 sampai yang ke-15. Ini berbicara tentang seorang penabur yang keluar menaburkan benihnya pada waktu ia menabur. Saya senang kalau kita bisa baca bergantian ya, karena ini ayatnya dari 4 sampai yang ke-15 ada 11 ayatnya. Saya baca dari ke-4, saudara ke-5 dan seterusnya. Ayat ke-4, ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Ayat 5. Ada seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan benihnya sebagai. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat 9. Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Ayat 11. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengar, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar menerimanya dan gembira, tetapi mereka itu tidak dapat mata. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka mengatakan. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menikmatinya dalam hati yang baik dan membuahkan buah yang baik. Amin. Ya. Nah, saudara, di sini ada empat perumpamaan tentang jenis tanah. Ya, ada tanah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah semak duri, dan tanah yang baik. Jadi masalahnya adalah bukan dari benihnya. Ya, benihnya sama.
kualitasnya sama gitu ya. Bahkan kalau kita ini tadi dikatakan bahwa benih itu firman Tuhan, ini kualitas yang paling unggul gitu ya. Bahkan tadi dikatakan hasilnya bisa berapa? 100 kali lipat. Ini hal yang luar biasa ketika saudara memiliki tanah yang baik dan benih ini benih unggul gitu ya. Jadi walaupun benihnya unggul, tetapi kalau tanahnya tidak baik, maka hasilnya ya bisa habis gitu ya. Hasilnya tidak bisa menggembirakan. Nah, saudara, tahu nggak saudara, bunga di bank sekarang berapa? Ada yang punya deposito di bank? Atau saudara punya tabungan? Ya. 3% 1 tahun. Jadi 3% kalau dibagi 12 bulan, kurang lebih itu 0,25 ya, 0,25%. Saya umpamakan kalau saudara nabung 1 juta ya, nabung 1 juta, itu kalau 1% cuma 10.000 ya. Kalau bunganya 1% itu cuma dapat 10.000. Tapi ini 0,25, jadi berapa? Hanya 2.500. Saudara naruh uang 1 juta di bank deposito, itu sebulan saudara cuma dapat 2.500 ya. Bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang baru kita baca. Berapa kali lipat? 100 kali lipat. Berarti 100 dikali 100 ya. Jadi kalau 1 kali lipat tuh kan kalau saudara naruh 1 juta, kalau 100% itu saudara dapat 1 juta, jadi 2 juta, betul? Nah ini 100 kali lipat, berarti 10.000%. Jadi kalau saudara naruh 1 juta, 100 kali lipat jadi berapa? 101 juta, betul? Karena 100 kali lipat. Di mana coba di dunia ini ada bunga bank yang 10.000%? Ya. Ini kedahsyatan firman Tuhan, saudara. Ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Dan Dia kalau kita setia dan taat mengasihi Dia, Tuhan nggak tanggung-tanggung. Ya. Dikasih 100 kali lipat. Tanah yang baik berbicara tentang kejujuran, kesetiaan, ketaatan, sungguh-sungguh. Dan firman itu bukan hanya didengar, tapi dilakukan. Saudara akan mendapat 100 kali lipat. Ini firman Tuhan adalah iya dan amin. Amin. Saudara harus percaya, ya. Jadi saya gambarkan di awal seperti itu, ya. Jadi ini sungguh hasil yang luar biasa. Kalau saudara firman Tuhan yang saudara dengar itu tidak masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tetapi disimpan di dalam hati, direnungkan siang dan malam. Mazmur 1 berkata itu seperti pohon yang ditaruh di tepi aliran air, yang tidak pernah mengalami kekeringan. Dia selalu segar dan selalu berbuah, berakar dan bertumbuh. Perhatikan saudara, banyak orang ke gereja tuh asal-asalan. Ibadah tidak menjadi prioritas, gitu, ya. Dengar firman kadang ngantuk, ya. Sepertinya saya udah tahu ayat itu, saya udah sering dengar, gitu. Ya. Saudara, firman ini dikatakan hidup dan berkuasa. Jadi saudara dengar hari ini firman tentang penabur, minggu depan saudara tentang penabur lagi, minggu depan itu tidak pernah membosankan. Karena dikatakan firman Tuhan itu hidup seperti air yang mengalir. Artinya airnya tidak itu saja. Airnya selalu baru. Dikatakan di dalam pengkhotbah ya, bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan selalu baru setiap hari. Amin. Selalu baru. Jadi ada kesegaran. Kalau saudara minum tuh pasti saudara nggak mau minum air yang kemarin-kemarin. Saudara tiap hari dapat air yang baru. Karena air itu sifatnya mengalir, ya. Nah, jadi ya kita bayangkan betapa istimewa dan murah hati Allah menciptakan alam ini, ya. Benih yang kecil mempunyai kekuatan yang tidak terbayangkan, ya. Kekuatan untuk bertumbuh dan berbuah, kekuatan untuk bermultiplikasi, berlipat ganda, ya. Apakah benih itu? Yaitu benih firman Tuhan. Jadi jangan pernah menyepelekan firman Tuhan. Makanya sangat disayangkan banyak orang ya udah bangun pagi-pagi, ya, mandi ke gereja, naik, ya, kadang yang jalan kaki, apalagi orang-orang yang di desa. Terus sampai ke gereja kita nggak dapat apa-apa gitu, ya. Dapat ya yang ke gereja malah tidur dan lain sebagainya. Jadi benih itu seperti tidak bisa bertumbuh, ya. Karena tadi dikatakan ada masalah
tanahnya, masalah hatinya, masalah pikirannya. Ya, itu sebabnya benih itu dikatakan di ayat 11 tadi firman Allah. Ya, firman Allah itu memiliki hidup dan kekuatan. Kita baca lagi di dalam Ibrani 4 ayat 12 dan Roma 1 ayat 16. Ya, mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Ibrani 4 ayat 12. 1, 2, 3. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan susu. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Firman Allah itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Kalau orang sudah tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, tidak bisa mempertimbangkan mana yang salah, mana yang benar, ya. Artinya firman Allah itu tidak berkuasa, tidak kuat. Firman Allah itu tidak bertumbuh di dalam diri hidup, tidak menjadi kuat. Tetapi kalau firman Allah itu bertumbuh, firman itu berakar dan berbuah, saudara menjadi orang-orang yang bijak. Saudara menjadi panutan, dan banyak orang datang kepada saudara untuk minta pendapat saudara, karena di dalam saudara ada firman. Kayak banyak kenapa orang kalau ada masalah datang ke hamba Tuhan, karena ada firman. Firman itu yang akan membedakan, ya. Bukan dari hamba Tuhan itu sendiri, tetapi di dalam hamba Tuhan itu ada firman, dan firman itu yang dapat membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Kalau saudara mendengar firman dan firman itu tidak bertumbuh, maka sia-sialah ibadah kita kepada Tuhan, ya. Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, maksudnya firman Tuhan. Karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Maksudnya orang-orang pilihan dan bukan orang-orang pilihan, ya. Jadi Injil adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan adalah kekuatan Allah, ya, yang dapat membedakan, tadi dikatakan, pertimbangan dan pikiran hati manusia. Injil itu berbicara tentang sesuatu yang tajam, ya. Memang kadang-kadang menusuk, menyakitkan, tetapi membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Banyak orang, ya, menderita karena firman, tetapi ada janji keselamatan, ada mahkota yang disediakan oleh Tuhan. Kita lihat rasul-rasul di zaman dahulu, itu meninggalnya, matinya tidak ada yang layak, saudara. Mati dipancung, mati dipenggal, mati disalib terbalik, ada yang, ya, dikuliti dan lain sebagainya. Itu demi apa? Demi firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Rasul Paulus dipenjara karena dia memiliki firman, dia memuji Tuhan. Penjara goncang dan pintu-pintu penjara terbuka, ya. Nah, jadi saudara melihat efek firman Allah dalam hidup manusia, sesuatu yang tidak masuk akal, yang melebihi dari harapan manusia. Apa yang Allah sabdakan adalah benih yang kuat yang membuat manusia hidup. Di dalam Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya. Jadi firman Allah yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan sia-sia. Ya. Kalau tidak tidak bertumbuh di satu orang, akan bertumbuh di orang yang lain. Saudara dengan firman yang sama, tetapi cara pertumbuhannya bisa berbeda-beda, ya. Karena tergantung, tadi dikatakan, hati itu digambarkan seperti tanah, ya. Tanah yang berbatu, tanah pinggir jalan, tanah semak-duri, dan tanah yang baik. Nah, firman Allah itu sanggup dikatakan mengubah manusia dengan cara yang paling dahsyat, ya. Dengan kuasa firman Tuhan, ada orang-orang yang memberikan hidup mereka dengan segala resikonya, ya. Orang yang lemah mungkin bagi dunia ini berjuang untuk
banyak hal, untuk kebenaran. Ya. Kita lihat saudara, mungkin saudara pernah dengar nama seorang tokoh Martin Luther. Ya. Dia berjuang, orang kulit hitam yang tadinya dari kalangan budak. Dia pengen keluar dari perbudakan, dari apa ya, dari rasis gitu ya, dari pemisahan antara kulit hitam dan kulit putih. Ya. Dan dia berjuang, tapi dia berhasil. Ya. Karena perjuangan demi kebenaran firman. Kita lihat di Indonesia, ada seorang hamba Tuhan namanya Yusuf Roni. Berapa kali dulu dia dipenjara. Dan dia bersaksi banyak orang dimenangkan. Ada lagi yang baru-baru ini, ya mungkin baru 10 tahun ke belakang, ya namanya Syafuddin Ibrahim. Ya. Dia juga dipenjara. Yusuf Roni juga keluar masuk penjara. Sekarang yang terakhir, kalau saudara pernah dengar Muhammad Kece, itu juga dipenjara. Kece atau Kace lah, pokoknya kurang lebih. Ya. Di penjara. Karena apa? Karena firman. Kenapa MKC berani berkorban untuk firman? Karena dia tahu di dalam firman ada kekuatan. Amin. Kalau dia nggak tahu di dalam firman nggak ada kekuatan, dia nggak berani. Itu sebabnya dia punya keberanian. Jadi dengan kuasa firman Allah, ada orang-orang yang mengalahkan kebencian, mengulurkan tangan kepada musuhnya. Ya. Karena firman Allah mengajarkan kepada kita, kasihilah musuhmu, kasihlah orang yang membenci kamu. Dia tidak pernah menyerah ketika dia dibenci, dianiaya, dimusuhi, diperlakukan tidak baik. Ya. Sampai dikasih kotoran manusia dan lain sebagainya. Dia tidak menyerah. Hatinya tetap berpaut kepada Tuhan. Karena apa? Tanahnya tanah yang baik. Firman Allah bertumbuh. Kalau firman Allah mati, mungkin ya orang ini juga ikut mati ya, karena mungkin dia jadi depresi, stres dan sebagainya. Kalau kita lihat orang-orang yang ada firman, yang terpenjara, yang teraniaya, dia tetap bisa eksis karena di dalamnya ada firman, ada kekuatan Allah. Ya, lihat sekarang kita lihat kembali betapa kuatnya benih firman itu ya, yang kelihatannya kecil. Dikatakan biji sesawi itu kecil, tetapi ketika dia bertumbuh, wah itu menjadi tempat sarang burung gitu ya. Burung-burung bisa bersarang. Ya. Karena bertumbuhnya bisa, tadi saya katakan bisa 100 kali lipat. Ya. 10.000%. Bertumbuhnya bisa 10.000%. Apa yang dibutuhkan? Itu tergantung pada, untuk bisa bertumbuh 10.000%, itu tergantung kepada tanah hati kita. Mari saudara, perbaiki tanah hati kita. Gemburkan. Ya. Tanaman saudara, kalau melihat tanaman-tanaman yang subur, yang bebas hama, itu dirawat. Tanahnya dirawat. Ya. Dikasih nutrisi. Saya juga ya belum tahu banyak tentang tanaman, tapi saya lagi belajar tentang bertanam, gimana supaya memiliki tanah yang subur, supaya tanaman itu tidak bantet gitu ya. Saya punya tanaman di rumah juga, ada yang udah bertahun-tahun segitu-gitu aja nggak bertumbuh, karena nggak dirawat. Tumbuh apa? Tumbuh pohon apa namanya yang ada di putri malu, tumbuh rumput-rumput, dan itu tidak pernah dicabut. Ya. Nah mungkin di dalam hati kita juga seperti itu saudara. Tumbuh semak belukar, tumbuh duri dan lain sebagainya. Kita harus cabutin supaya tidak terganggu gitu. Ya. Tidak terganggu. Mari kita masuk ke bagian tanah yang pertama ya. Ketika petani itu menabur dengan tangannya, tentu saja tidak semuanya jatuh ke tanah yang baik. Yesus berkata sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis ya. Udah tumbuhnya di pinggir jalan, dia nggak masuk ke dalam tanah, diinjak orang lagi. Ya. Biasanya kalau bibit-bibit yang baru bertumbuh tuh nggak boleh ya, harus apa ya, harus steril, dijauhkan dari gangguan-gangguan hama. Dimakan burung lagi, udah diinjak-injak, dimakan burung, dikatakan memakannya sampai habis. Nah Yesus menjelaskan di ayat 12, ada orang yang mendengar firman namun segera datanglah iblis mengambil firman itu dan dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ya. Jadi dengar firman
firmannya hanya apa ya, cuman selewat aja gitu, selewat aja, boro-boro masuk ya, hanya lewat sekelebatan, itu yang segera dilupakan gitu ya, hanya selewat aja. Kalau saudara pernah dengar cerita, ini bukan tokoh ya, seorang ya mungkin jemaat ya, tapi namanya saya bingung juga disebut gitu ya. Kok bisa tahu nih penulis nama si pendengar firman ini ya. Paulus lagi khotbah di atas loteng. Saya nggak tahu dulu ibadah bentuknya kayak gimana ya, mungkin nggak teratur kayak gini duduknya, seperti ngadep ke depan, mungkin orang duduk di bawah dan gimana. Rupanya si Etikus ini, namanya Etikus ya, duduknya di jendela. Dulu ada lagu apa ya, sekolah minggu, pemuda Etikus duduk di jendela mendengar sabda Tuhan, dibawa oleh Paulus, setan ngantuk datang kepadanya, dia tidur lalu jatuh mati ya. Jadi itu seperti cerita ya. Si Etikus ini duduknya di jendela gitu, rupanya angin sepoi-sepoi gitu ya. Walaupun mungkin Paulus nyampaikan firmannya dengan semangat, tapi itu kembali lagi dengan hati tanah. Banyak orang yang nyampaikan firman dengan semangat, tapi yang dengarnya nggak semangat, seperti Etikus ini. Angin sepoi-sepoi lebih kuat daripada suara firman. Ngantuk jatuh, gerbuk, mati. Lagi, saudara bayangin lagi dengar firman Tuhan, ada orang mati, pasti gempar semua ya. Pasti firman Tuhannya ya berhenti dulu gitu. Tapi dijamah oleh Rasul Paulus, hidup kembali ya. Luar biasa. Nah, jadi saudara, ini penting bagi kita. Firman Tuhan yang kita dengarkan itu, saudara, ya tadi saya katakan, saudara ini datang ke sini, saya bilang harganya mahal. Saya menghargai kedatangan saudara. Itu sebabnya saudara udah datang jauh-jauh, jangan sampai saudara pulang nggak bawa apa-apa. Ya. Firman Tuhan itu harus nyangkut di hati kita, di pikiran kita. Firman Tuhan itu nyangkut. Kalau nyangkut, ya artinya apa? Dan nyangkut di tanah yang baik, artinya tanah saudara baik gitu ya. Nggak ada kekhawatiran, nggak ada ketakutan dan sebagainya. Dia akan bertumbuh. Tapi kalau banyak masalah, ada kerikil-kerikil di dalam hati kita, banyak batu, banyak duri, apalagi tadi keras, pinggir jalan tuh gambaran tanah yang keras, hatinya keras, banyak duri, banyak batu. Gimana benih mau bertumbuh? Kesana kesini terhimpit, ya. Nggak ada kekuatan dari firman Allah. Nah, ini terjadi ketika kita mendengar firman Allah, ya. Namun tadi saya bilang hanya selewat, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, ya. Jadi tidak ada yang masuk dalam diri kita, ya. Ini mendengar apa ya? Cara mendengarnya acuh tidak acuh. Sekarang banyaklah saudara di gereja mana-mana ya, banyak saya lihat. Sementara firman di ini, ya pikirannya juga di mana-mana. Nah, ini gambaran artinya firman Tuhan yang sedang kita dengar tidak menjadi prioritas. Prioritasnya mungkin kalau dia seorang pebisnis, tetap tuh handphone standby, ya. Ketika ada yang telepon, ada ini langsung buka walaupun lagi dengar firman. Karena dia pikir ini ya bisnis, nggak boleh disingkirkan dulu, ya harus selalu on gitu. Sementara dengan firman Tuhan. Nah, ini gambaran tanah yang di pinggir jalan tidak bertumbuh. Ya. Ada orang yang berkata ini adalah bagian dari seorang pria, ya. Karena itu buku yang berjudul Mengapa Pria Tidak Bisa Mendengarkan Firman Tuhan dengan Baik, sementara wanita bisa mendengarkan dengan baik, ya. Bisa berdoa juga dengan baik. Makanya di Alkitab tidak ada tuh dibilang yang didorong wanita-wanita untuk berdoa, tetapi laki-laki yang disuruh berdoa, ya. Yang laki-laki yang disuruh untuk berdoa, karena laki-laki itu ya kepala keluarga dan lain sebagainya, ya. Ya, jadi mungkin ini saudara ya, gambaran laki-laki tidak bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kaum wanita bisa lebih baik mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya nggak tahu kenyataannya, tapi ini ada orang yang mengatakan demikian, ya. Ya, mungkin kita mendengarkan khotbah namun sibuk dengan pikiran sendiri, ya, di sela-sela khotbah, ya.
sibuk membaca berita atau SMS yang masuk. Atau misalnya kita sudah berpikir sebelumnya, itu firman udah biasa-biasa, lebih penting ini nih berita yang masuk. Atau ada yang ngirim, ada yang ngepost berita ke WA saudara, ya. Berita-berita yang misalnya detik.com yang setiap saat update terus berita-berita baik dalam negeri maupun luar negeri, ya. Atau ya saudara berkata, ini ayat saya sudah sering baca, saya udah hafal, ya. Kayaknya bosan dengarnya dan lain sebagainya, ya. Atau sesudah kebaktian kita juga punya pikiran negatif terhadap orang lain, ya. Atau terjadi keributan, ya, di dalam gereja. Ada ini terjadi, saudara, ya. Maka dikatakan orang-orang yang seperti ini, firman Tuhan itu segera hilang gitu. Seperti dimakan burung. Ya, dimakan burung, apa firmannya. Iblis juga tidak ingin kita di rumah untuk merenungkan firman Tuhan, ya. Sepertinya ya apa ya, ada orang bilang malas lah gitu ya. Lebih baik cari kegiatan yang lain daripada baca firman. Atau kita tunda-tunda, ya. Dan iblis mengambil kesempatan ini. Iblis tahu persis betapa pentingnya firman Tuhan, dan iblis mencoba mengalihkan pandangan kita, ya, kepada yang lain, kepada apa ya, kenikmatan dunia. Apakah saudara menyadari ini? Mari saudara cepat-cepat kita menyadari ini. Yang kedua, ada lagi jenis yang kedua, itu benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya. Jadi kelihatannya tanah itu kayak subur gitu, ya. Tanah itu kayak gembur, tapi di bawah lapisan tanah itu banyak batu, ya. Dan batu ini keras, apa ya? Dan benih ini susah melawan untuk masuk ke dalam batu-batu ini karena batu itu keras, ya. Dan benih seperti ini akan bertunas, namun tidak bisa berakar, hanya keluar tunas. Karena apa? Nggak bisa ngisep air karena terhalang batu, ya. Kalau matahari bersinar dengan terik, ya karena akarnya belum sempat menghisap air, ya kering. Kalau udah kering, mati, ya. Nah, Yesus berkata di dalam ayat yang ke-13 tadi, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka apa? Murtad, ya. Murtad artinya berpaling dari Allah kepada yang lain. Banyak orang penggembira-penggembira di gereja, wah kayaknya berapi-api gitu ya, mimpin pujian, main musik gitu ya, dan lain sebagainya. Ada KKR di sana ikut, KKR di sini ikut, ada seminar sana sini ikut, ya. Tapi rupanya ya ini kata firman Allah, tidak berakar. Semangatnya seperti semangat soda, bus, lalu kempes lagi. Atau kayak kerupuk ketika kena angin langsung melempem, ya. Nah, ini gambaran di tanah yang berbatu-batu. Ya kelihatannya aja berapi-api, tetapi tidak kuat, bahkan murtad, ya. Dulunya semangat dan lain sebagainya, dengar-dengar wah udah pindah agama, ya, itu namanya murtad. Kok dia pindah agama padahal dulu dia guru sekolah minggu, wah dulu dia ini senior dan lain sebagainya. Mengerikan ya saudara ya. Nah, ini terjadi ketika kita mendengar firman Tuhan namun kita cepat melupakannya, ya. Hanya di permukaan saja. Ada orang yang antusias menyambut pesan kerajaan Allah juga karena mujizat yang Yesus lakukan. Ya, di zaman Tuhan Yesus ya, banyak orang datang. Ketika orang kusta disembuhkan 10, yang balik ke Tuhan berapa? Cuma 1. Yang 9 nggak tahu kemana. Berarti hanya semangat, ya. Ada kuat apa? Ada KKR kesembuhan ikut, apa ikut, semua ikut. Tapi nggak kuat karena tidak berakar. Jadi saudara, mari ibadah yang sungguh-sungguh, dengar firman yang sungguh-sungguh, renungkan yang sungguh-sungguh, lakukan dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Dikatakan, namun sebentar saja mereka sudah kehilangan pesan itu ketika pesan itu disampaikan. Ketika Yesus menyerukan bahwa tiap orang harus memikul salib, ini seperti minuman tadi dikatakan bersoda,
yang waktu dituang penuh segelas, namun perlahan-lahan menyusut, ya. Dulunya meluap-luap, ya, sekarang menguap-nguap, ya. Udah tidak bisa meluap lagi, hanya nguap terus karena tidak bertumbuh, ya. Ini hal yang tragis, ya. Orang memulai dengan baik, gembira dengar firman Tuhan, namun ada pencobaan, ada kesulitan, ya. Ya, misalnya jatuh sakit, ya, dipecat dari pekerjaan, pernikahan keluarga diambang perceraian, ya, ada pergumulan keluarga dan lain sebagainya, ada goncangan, tidak kuat karena firman-Nya dikatakan tidak bertumbuh, ya. Saudara, saya mau ajak saudara baca dulu di dalam Yakobus 1 ayatnya yang 23 sampai 26, ya. Saya bacakan, ya. Perhatikan saudara dengan baik-baik. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, ya. Jadi saudara, orang yang dengar firman tapi tidak melakukan, dia sedang bercermin, gitu ya, ngamatin mukanya. Kemudian ayat 24, baru saja ia memandang mukanya atau dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana wajahnya, bagaimana rupanya. Ayat 25, tetapi barang siapa melihat hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. 26, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka apa? Sia-sialah ibadahnya, ya. Orang mengatakan beribadah, tetapi dia tidak menjadi pelaku firman, dikatakan sia-sialah ibadahnya, ya. Dia menipu diri sendiri. Dia mengatakan dia orang Kristen, dia mengatakan dia orang yang percaya, tetapi tidak sesuai dengan perbuatan. Itu dikatakan sia-sialah ibadah, ya. Ini digambarkan seperti tanah apa? Yang berbatu-batu, yang tanahnya tipis. Yang ketiga, benih itu juga jatuh di tengah semak duri. Benih itu tumbuh, namun akhirnya terhimpit. Yesus berkata, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup atau kenikmatan dunia, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah saudara, bertumbuh, ya, tanahnya mungkin agak bagus, ya, karena cuma bedanya ada semak duri di kiri kanan yang mengelilinginya, ya. Ada semak duri. Rupanya semak duri ini menghimpit itu ngejepit pohon yang sedang bertumbuh, sedang berakar, sedang mau berbuah, dihimpit, ya. Semak duri ini gambaran dari kekhawatiran, dikatakan kekayaan dan kenikmatan hidup. Kalau saudara ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kekayaan, kenikmatan hidup, firman Tuhan pasti nggak jadi prioritas. Apalagi saudara banyak uang hari Minggu, pasti banyak pilihan nih. Saya ada uang kok, ngapain ke gereja? Gereja bisa besok-besok, mendingan saya pergi jalan-jalan kemana-mana, gitu ya. Nah ini gambaran orang Kristen semak duri. Ibadah nggak jadi utama. Ke gereja ya sebulan sekali bolehlah, asal ini jangan terlalu suci lah, jangan terlalu jangan terlalu lihat kayak gimana gitu ya. Biasa-biasa aja lah jadi orang Kristen. Nah yang pikiran ini nih Kristen semak duri. Begitu ada pencobaan, ada kekhawatiran, kejepit sama kekhawatiran, kejepit sama kenikmatan hidup. Kenikmatan hidupnya terlalu banyak, terlalu menuruti keinginan daging. Mau ini beli, mau itu beli. Akhirnya menyerang diri sendiri, ya, jatuh ke dalam pencobaan. Nah ini terjadi ketika kita mendengar firman Tuhan, namun kemudian tidak menganggap penting. Firman Tuhan itu nggak begitu penting. Jadi ini Kristen tradisi, asal datang ke gereja aja. Mau dengar firman, mau enggak, ya pokoknya mau penting ke gereja. Mau nyanyi nggak nyanyi, ya pokoknya datang ke gereja.
Banyak orang ke gereja juga waktu pujian di ini ya tidak ikut nyanyi, hanya menikmati aja. Kayak nonton di bioskop gitu ya. Karena kalau orang nonton di bioskop sifatnya pasif, ya hanya nonton mata dan ya pikiran jalan. Tapi kalau saudara di gereja, saudara diajak untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan gitu. Sikap kita harus sikap menyembah, sikap memuji. Bukan kita nonton yang sedang memimpin pujian di sini, bukan. Ya. Ini bukan acara apa show, ya. Bukan acara entertain. Kalau saudara nonton TV, saudara cukup diam menikmati. Tapi ke gereja saudara harus aktif. Saudara harus memuji Tuhan, tepuk tangan, berekspresi gitu ya, menyembah, mengangkat tangan dan lain sebagainya. Dengarkan firman Tuhan, ya. Kalau saudara merasa saudara dikuatkan, saudara katakan amin, amin gitu. Kalau firman Tuhan sedang disampaikan, artinya saudara menanggap dengan serius bahwa firman Allah yang saudara dengar tuh betul-betul menjadi kekuatan di dalam hidup saudara. Amin. Yang terakhir, jenis tanah keempat. Nah ini yang saudara harus perhatikan. Kalau saudara mau bertumbuh kuat di dalam Tuhan, ini yang hasilnya tadi saya katakan 10.000%. Tadi saya katakan saudara keliling dunia deh. Saudara masuk bank, ada nggak yang bunganya 10.000%? Nggak ada. Hanya Tuhan yang punya kemurahan dan kasih yang luar biasa. Saudara nabung 1 juta, dikasih 101 juta. Ya, karena 100 kali lipat. 100 kali lipat berarti 1 juta jadi 100 juta. Kalau nabung di bank tadi saya katakan berapa bunganya? 0,25. Saudara nabung 1 juta, sebulan cuma dapat 2.500. Kasih saya aja di 1 jutanya, saya kasih saudara tiap bulan 10.000 lah. 1%. Saya masih berani gitu, saudara kasih saya 1 juta, saya bayarin bunganya setiap bulan 10.000, berarti 1%. Tapi kalau di bank nggak sampai 1%, 0,25%, hanya 2.500. Itu kalau saudara deposito. Tapi kalau saudara nabung nih, pakai saya ambil contoh BCA aja ya. Tahapan nggak dapat sama sekali. Saudara 1 juta tuh nggak dapat bunga. Cuma saudara nitip uang aja di bank. Nggak dapat apa-apa kalau nabung. Tapi kalau deposito itu juga kecil. Ya. Beda zaman waktu krisis moneter 298. Bunga bank ada yang 60%. Tapi akhirnya hilang sama modal-modalnya. Banyak yang stres dan bunuh diri karena dilikuidasi banknya. Banknya dibubarkan sama pemerintah. Duitnya nggak tahu kemana. Karena tergiur dengan bunga 60%, taruh 1 miliar, 2 miliar, padahal bukan duit dia sendiri, ya. Ini di Cibadak sini nih ada orang stres nih. Saya nggak usah sebutkan namanya. Waktu zamannya moneter 98. Dia pegang duit orang besar, dia pikir kan nggak buru-buru diambil ini sama orangnya nih, dia pikir masih diambil nanti setengah tahun lagi lah. Dia masukin semua uang orang ke bank. Akhirnya boro-boro dapat bunganya gitu, ya. Modal-modalnya hilang, akhirnya dia stres. Bagusnya nggak sampai bunuh diri. Ya. Nah ini saudara yang harus kita perhatikan ya. Hati yang baik. Jadi berbicara tanah yang baik ini, hati yang baik, hati yang jujur, hati yang penuh kasih terhadap Allah, hati yang terbuka dan mau menerima, bukan masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Disitulah firman Allah dapat masuk sepenuhnya dan menemukan kedalaman. Artinya firman Allah harus ketemu air, ya. Di dalam hati kita harus ada air yang bisa merangsang benih itu untuk bertumbuh. Ya. Sebagus apapun tanah, kalau nggak ada airnya, tanah itu juga akan mati. Harus ada air kehidupan di dalam. Harus ada semangat. Roh kita harus menyala-nyala untuk menyambut firman yang kita dengarkan setiap saat. Jangan pernah menganggap sepele yang namanya firman Allah. Tadi kita sudah baca ayatnya. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Bahwa firman Allah itu tajam seperti pedang bermata dua yang bisa membedakan pertimbangan dan hati manusia. Kalau saudara ada firman Allah, saudara bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, saudara punya hati pikiran yang jernih. Tidak akan mengambil keputusan-keputusan yang aneh-aneh. Ya. Keputusannya keputusan yang sesuai dengan firman Allah. Ya. Jadi 4 jenis tanah ini sudah kita perhatikan. Apa ciri khas tanah yang ada pada kita? Tanah yang pinggir jalan, tanah yang berbatu, tanah yang semak duri, atau tanah yang baik, ya.
Ya, tanah yang baik, hati yang terbuka, ada pendalaman di dalam hidup dan ada ketekunan ya di dalam hidup kita. Bukan ada ketakutan, bukan ada kekhawatiran. Itu akan mematikan firman yang saudara terima. Kalau saudara hidup selalu dihinggapi dengan kekhawatiran, ketakutan, curiga, lalu dan lain sebagainya. Artinya firman Allah tidak bertumbuh. Ya, itulah firman hari ini yang saya dapat sampaikan. Semoga bisa memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami setelah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu terus menjadi benih yang unggul dan kami mau menggemburkan hati kami, mau memperbaiki hati kami. Mungkin di dalam hati kami banyak batu-batu, banyak semak duri, mungkin keras seperti di pinggir jalan. Kami mau perhatikan Bapak hati kami, supaya kalau hati kami keras, kami mau hancurkan, kami gemburkan di dalam nama Yesus. Kalau hati kami ada semak duri, kami mau singkirkan segala duri-duri yang menghimpit sehingga mematikan benih yang kami terima dari Tuhan. Kalau tanah hati kami itu banyak batu-batu sehingga tanahnya tipis, kami hancurkan tanah yang keras, hati yang keras, pikiran yang keras di dalam nama Yesus. Sehingga hati kami benar-benar menjadi tanah yang gembur, tanah yang bernutrisi, tanah yang banyak mineral-mineral, sehingga ketika benih itu masuk, ya, benih itu langsung bertumbuh, berakar dan berbuah-buah, sehingga buahnya tidak tanggung-tanggung yang kami nikmati 100 kali lipat yang Tuhan janjikan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kebenaran ini tidak menjadi sia-sia, tetapi kami boleh lakukan seperti kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan seperti orang yang bercermin di depan kaca, tetapi kemudian dia lupa wajahnya. Tetapi kami boleh melakukan firman, karena kami ingat setiap firman yang kami dengar, tidak ada satu kata pun yang kami lupakan, karena firman-Mu adalah hidup dan berkuasa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama katakan amin. Amin. Saudara sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan, dan saudara sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama sudah kita dengar. Dan firman Tuhan ini sama-sama mengajak kita untuk melakukannya, sehingga hal-hal besar terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati saudara, persiapkan diri saudara, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sekalipun saudara lakukan di dalam rumah, datanglah dengan penuh hormat, datanglah penuh syukur kepada Dia. Oleh sebab itu, jangan datang dengan sembarangan, tapi datanglah dengan penuh sukacita, tapi juga dengan penuh hormat, karena kemuliaan Tuhan akan turun di tengah-tengah kita ketika saudara dan saya melakukan perjamuan kudus ini. Saya mau berdoa buat saudara. Persiapkan anggur saudara, persiapkan roti yang melambangkan tubuh Tuhan, dan anggur yang disediakan melambangkan darah Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita melakukan perjamuan kudus ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami sudah memuji-muji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, sudah mengagung-agungkan Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajak kami untuk melakukannya, untuk percaya seutuhnya, percaya sepenuhnya kepada Engkau. Oleh sebab itu kami tidak mau bimbang, kami tidak mau ragu di masa-masa pandemi ini. Kami mau tetap memegang firman-Mu, memegang tangan-Mu, percaya kepada janji-Mu. Dan hari ini teristimewa kami akan melakukan perjamuan kudus. Ini adalah perintah-Mu, dan ketika kami melakukannya, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Tuhan hadir di rumah kami masing-masing, menjamah setiap unsur-unsur dari perjamuan ini. Bukan hanya menjamah, tapi memberkatinya. Bukan hanya memberkatinya, tapi menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kalau kami sakit, jamah dan sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Sembuhlah kami. Kalau kami berbeban berat, angkat dan beban kami. Beri kami kelegaan dan sukacita. Kalau kami menghadapi persoalan-persoalan yang lain, Tuhan tolong kami, supaya kami melihat kuasa-Mu yang nyata
di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Sekali lagi, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami untuk menikmati, untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Sekali lagi, taruhlah tanganmu di atas kedua unsur ini dan nyatakan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Angkatlah roti saudara yang melambangkan tubuh Tuhan. Angkat tinggi-tinggi dan izinkan Tuhan menjamah, mengurapi dan menyatakan kemuliaannya. Dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oh glory, haleluya, haleluya. Panggil Tuhan kita. Bersyukurlah saudara-saudaraku, ucapkanlah syukurmu, panggil nama Tuhan kita. Berseru-serulah, agungkan namanya. Berterima kasihlah karena dia mau mati buat saudara dan saya. Haleluya. Angkatlah cawan saudara di hadapannya dan izinkan cawan ini, cawan saudara, dijamah, dan Tuhan menyatakan mujizatnya bagi saudara dan saya. Dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersorak-sorailah kepada Tuhan. Katakan terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu dari hari ke hari. Terima kasih untuk berkat-berkat yang selalu baru buat kami. Terima kasih untuk kesegaran. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk pengampunan yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih untuk semua yang sudah kami terima dan akan kami terima. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allahku yang dahsyat, Allahku yang heran. Terpuji-pujilah Engkau. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari angkat tanganmu. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengucap syukur di atas semua dari ibadah kita hari ini. Engkau yang sudah diberkati, katakan bersyukurlah. Engkau yang sudah ditolong oleh Tuhan, bersyukurlah. Engkau yang mengalami mujizat Tuhan, bersyukurlah kepadanya. Oleh sebab itu angkatlah tanganmu saudara-saudaraku. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi, memberkati, juga menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Saya mau umumkan satu pengumuman. Tanggal 17 April hari Minggu jam 7 kita akan mengadakan Paskah di luar. Jadi di sini tidak ada ibadah. Ya. Kita akan keluar Paskah di luar, yaitu ke Dusun Bambu. Ya. Dusun Bambu. Bagi saudara yang mau ikut, saudara isi nama telepon, kemudian isi juga transportasi yang saudara mau gunakan. Pakai motor pribadi, mobil pribadi, angkot pribadi. Oh, enggak angkot pribadi ya. Gereja menyediakan angkot ya untuk kita berangkat sama-sama dari tempat ini jam 7 ya. Persyaratannya adalah setiap jemaat nih yang mau ikut
dikenakan biaya 30.000. Untuk anak di bawah 3 tahun itu tidak dikenakan biaya, free ya. Kemudian biaya pendaftaran di luar jemaat yang bukan anggota jemaat itu per orang 150.000 ya. Nah, biaya pendaftaran diserahkan pada waktu mengembalikan formulir. Formulir dapat diserahkan kepada Saudara Ridwan atau Bapak Beben, ada di belakang di multimedia. Semua yang telah mendaftar wajib sudah berkumpul di gereja pukul 7 ya. Mungkin kalau yang bawa kendaraan sendiri-sendiri boleh langsung ke lokasi gitu ya. Kalau saudara bawa motor, bawa mobil, kalau yang rasa dari rumah ke sini jauh, saudara bisa langsung ke Dusun Bambu. Tapi kalau saudara nggak tahu tempatnya, saudara bisa sama-sama berangkat dari tempat ini ya. Ya, kumpul di tempat ini jam 7. Jadi kalau lewat jam 7, ya jangan salahkan kalau nanti ditinggal gitu ya. Karena berangkatnya mau on time. Kemudian bawa obat-obatan pribadi khusus bagi yang menderita penyakit tertentu ya. Mungkin saudara punya sakit mah dan lain sebagainya, bawa obat sendiri. Membawa masker cadangan, bawa payung, bawa jaket, dan air minum secukupnya ya. Saya nggak tahu juga, nggak boleh bawa makanan ya. Karena di sana ada tempat makanan, di sana ada kafe-kafe gitu, jadi nggak boleh bawa makanan dari luar. Mungkin kalau minuman diperbolehkan. Pendaftaran ulang paling lambat tanggal 10 April, jadi seminggu sebelum hari H-nya itu pendaftaran terakhir. Jadi tanggal 10 ini juga hari Minggu, ya saudara bisa kumpulkan. Ya. Nah, biaya tersebut sudah termasuk transport, makan, dan masuk tempat wisata ya. Jadi itu yang saya dapat umumkan hari ini. Semoga saudara ya bisa ikut semua ya untuk meramaikan acara ini, dan kita boleh bersama-sama untuk bersekutu ya di hari Paskah tersebut. Terima kasih, Tuhan memberkati.